Orang yang merasa dirinya tinggi, kalau dia melihat ada orang yang lebih tinggi, dia susah hati. Orang beriman tidak pernah merasa tinggi, karena yang paling tinggi Allah. Dia tempelkan keningnya ke lantai, lalu dia katakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbi, Tuhan A'la, yang maha tinggi. Dialah yang paling tinggi. Aku rendah, aku tidak ada apa-apanya. Aku lebih rendah daripada debu yang menempel di sendal ashabul kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang mempertahankan imannya, masuk ke dalam gua, tertidur 309 tahun. Mungkin kita yang hari ini merasa hebat, dipuja dan dipuji, belum senilai dengan debu yang menempel di sendal mereka. Kita tidak pernah merasa diri hebat, kita tidak pernah merasa diri lebih tinggi, lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita wariskan Islam ini ke anak-anak kita, mereka tidak akan berebut harta warisan, mereka tidak terlalu mabuk dengan dunia. Berapa banyak orang meninggalkan tanah, akhirnya anak hanya menjadi tukang jual tanah. Berapa banyak orang meninggalkan harta, anak keturunan menjadi tukang jual harta. Tapi berapa banyak yatim piatu, tidak beribu, tidak berbapak, ayahnya tidak ada, berangkat dari nol, akhirnya menjadi orang yang berhasil. Universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan. Biarlah anak-anak itu tinggal di pondok pesantren, sulit tidur, sulit makan, kurang kasih sayang, air matanya meleleh. Dari air mata itu tumbuh benih-benih semangat perjuangan. Anak-anak yang tidak pernah susah, tidak pernah tumbuh perjuangan dalam dirinya, manja, semuanya bersandar kepada orang tua. Ketika orang tua mati, semangatnya pun mati, putus asa. Wariskanlah Islam. Allah tidak pernah menyuruh kita menanamkan Islam ke dalam diri anak-anak kita. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu sudah Islam. Lalu yang merubahnya siapa? Fa abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Ayu nasranihi, merubahnya jadi Nasrani. Ayu majisanihi, merubahnya jadi Majusi. Kenapa orang tua hanya merubahnya jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi? Kenapa tidak ada hadis mengatakan orang tua merubahnya jadi Islam? Karena anak itu sudah Muslim, anak itu sudah berjanji di hadapan Allah. Saat Allah bertanya kepadanya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Wahai Ruh, wahai semua anak keturunan Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat mereka akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai, kami lupa, kami mabuk, kami sibuk dengan dunia. Tinggalkanlah ilmu. Taraktu fikum amrayn, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, selamanya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran. Masukkan anak kita ke TK, Quran SD, Quran SMP, Quran SMA, Quran, menghafal Quran, membaca Quran, mengajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Wa sunnati, sunnah hadis Rasulullah. Berapa rakaat salat? Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, 2 rakaat isya berbunyi, 2 rakaat tidak bersuara. Subuh ada kunut atau tidak? Itu tidak ada dalam Quran. Itu dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaf 7 putaran, diawali dari Hajar Aswad, ditutup dengan Hajar Aswad, setelah itu sa'i dari Safa ke Marwah, berlari-lari kecil antara 2 tiang hijau. Tidak ada dalam Quran. Itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 ekor kambing, 1 ekor zakat, 52 kilogram beras bersih. Hitung, kalau dia tidak hanya menunggu hujan dari langit 10%, tapi kalau ditanggung biaya operasional oleh petani 5%,
itu hanya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan Al-Quran dengan hadis. Jangan sampai dia tidak dibekali pendidikan agama sampai masanya dia haus. Orang yang haus akan meminum air apa saja. Sampai masanya dia akan lapar. Anak-anak yang lapar akan memakan apa saja. Jangan biarkan akidahnya kering. Jangan biarkan keyakinannya kosong. Seandainya dia menyasar salah jalan, dia akan tahu kembali pulang. Karena dia tahu jalan kebenaran. Karena dia sudah disekolahkan agama. Alastu bi rabbikum, kata Nabi Yaqub, kalau aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yaqub, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Masalah makannya Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tinggalkan keterampilan, jangan tinggalkan ikan. Tinggalkan mata kail pancing. Kalau ditinggalkan ikan, ikan habis, dia akan mencari. Tapi kalau ditinggalkan mata kail pancing, dia akan memancing. Dia akan mendapatkan ikan yang baru. Boleh jadi hasil dari pancingannya dia akan membeli pancing yang baru. Usahanya akan maju. Dan kalau dia kaya, dia akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, mengalir pahalanya. Meninggalkan harta baik tidak salah. Tidak boleh meninggalkan semua harta lalu tidak ada satupun yang diwariskan. Anta da'a warathataka aghnia, kau tinggalkan anak harta warisanmu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'akum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin susah melarat yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Tinggalkanlah harta warisan untuk modal hidup mereka. Tapi jangan sampai karena ingin meninggalkan harta warisan menghantam halal haram, korupsi, nepotisme, akhirnya harta itu hanya menjadi musibah buat mereka. Kita semua akan mati menghadap Allah. Tinggalkanlah mereka dalam keadaan beriman. Mereka yang dulu saat lahir kita bisikkan la ilaha illallah, kita ingin saat kita pergi meninggalkan mereka, mereka juga lah yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.